yang menyamar seperti kakek-kakek tua itu meminta wedus kendit, yaitu meminta tumbal agar tanggul yang ada di Sungai Wulan itu tidak jebol kembali. Nanti kepalanya dan kakinya akan ditanam di kawasan tersebut dan selebihnya akan dimakan bersama. Ustaz, tapi ini merupakan tradisi. Ini tradisi kesyirikan. Tidak semua tradisi kita lestarikan. Tidak semua tradisi kita lestarikan. Kalau tradisi syirik harus ditinggalkan. Tinggalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pembela Sunnah. Jadi di perkara ini saya akan menampilkan sebuah video dan kita akan membahasnya, yaitu tentang terkait masalah ada sebuah cerita operator yang memperbaiki tanggul yang jebol yang mengakibatkan banjir. Lalu kemudian operator tersebut itu didatangi oleh kakek-kakek tua, yaitu memakai caping ya. Ketika itu hujan yang sangat deras sekali, dan kakek tersebut itu mengatakan kepada operator bahwasanya nanti tanggul ini akan jebol kembali. Dan setelah itu, kakek tua ini menyampaikan bahwasanya kakek tua ini meminta agar dikasih tumbal, yaitu wedus kendit, kambing kendit. Di mana kambing tersebut itu yang berbentuk hitam, lalu kemudian di tengahnya itu ada putih seperti yang melingkar, seperti sabuk yang melingkar. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, lalu kemudian kakek tersebut itu tiba-tiba hilang. Padahal waktu itu hujan deras sekali. Dan kakek itu hanya memakai pakaian kaos oblong gitu ya. Lalu kemudian hilang setelah menyampaikan ingin meminta tumbal wedus kendit itu, kambing kendit. Yang menyamar seperti kakek-kakek tua itu meminta wedus kendit, yaitu meminta tumbal agar tanggul yang ada di Sungai Wulan itu tidak jebol kembali. Nah, ini ada proses penyembelihan wedus kendit dan nanti kepalanya dan kakinya akan ditanam di kawasan tersebut dan selebihnya akan dimakan bersama. Oke, mari kita simak videonya ya. Proses pemotongan kambing kendit untuk persembahan. Untuk persembahan ya, untuk persembahan siapa ya? Jadi ini adalah proses pemotongan penyembelihan kambing kendit untuk persembahan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana syariat Islam ini membahas tentang terkait masalah menyembelih hewan itu untuk disembahkan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kaum muslimin ini sudah mengikat janji ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menyembelih itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan selain itu tidak boleh diharamkan di dalam agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita akan membahasnya yaitu tentang terkait masalah ketika kita ya terjadi bencana, maka kita serahkan kepada Allah SWT, yaitu apa? Kita bertaubat kepada Allah, introspeksi diri ya. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa bencana, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih untuk selain Allah ini diharamkan. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad nomor 1978. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA hafidhahullah wa taala, yaitu tentang terkait masalah menyembelih hewan untuk selain Allah, yaitu untuk jin. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Contoh kesyirikan juga yang masih tersebar zaman sekarang. Contohnya adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya kepada Allah dan nyembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak boleh salat kepada selain Allah, kita tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang menyembelih kepada selain Allah merupakan syirik akbar, syirik besar. Ya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang menyembelih untuk selain Allah. Bangun rumah, cari dulu ayam hitam 3 ekor. Kemudian dipotong, kemudian darahnya tumpahkan ke tanah. Ini syirik, nggak boleh. Syirik. Acara tahunan, saat acara labuhan kata mereka. Untuk menenangkan Nyi Roro Kidul, sesembahan Nyi Roro Kidul. Maka cari kerbau, disembelih, kepalanya ditenggelamkan di pantai selatan. Ini syirik. Iya. Nyembelih untuk apa? Untuk jin, untuk Nyi Roro Kidul, jin perempuan. Ya. Sampai ketakutan luar biasa kalau tidak dikasih kerbau, nanti jinnya ngamuk, nanti banyak makan korban di lautan dan macam-macam. Ya, ini dosa besar, syirik. Yang mengatur laut bukan Nyi Roro Kidul, yang mengatur laut Allah Subhanahu wa taala, bukan Nyi Roro Kidul. Sehingga kalau mereka tidak menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, mereka merasa bahaya, kekhawatiran, kualat dan macam-macamnya. Tatkala tiba waktu hari kurban, tidak menyembelih kambing buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk Nyi Roro Kidul tidak boleh lewat, harus ada yang disembelih buat Nyi Roro Kidul. Ini syirik. Ustaz, tapi ini merupakan tradisi. Ini tradisi kesyirikan. Tidak semua tradisi kita lestarikan. Tidak semua tradisi kita lestarikan. Kalau tradisi syirik harus ditinggalkan. Tinggalkan ya. Nggak boleh. Kalau orang bangun jembatan, ya, harus potong kambing. Berapa ekor supaya jembatannya tidak roboh. Ya kalau dikorupsi tetap saja roboh. Dan saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana hukum kita membuat proyek di gunung, di hutan? Orang-orang minta ada acara penyerahan terhadap arwah. Kalau orang-orang kafir terkadang minta harus potong babi untuk disembahkan kepada ruh. Boleh nggak? Saya bilang nggak boleh, haram. Kasih mereka duit, tapi jangan ikut acara mereka, potong babi untuk apa? Arwah. Potong kerbau untuk ruh. Ini syirik. Ini banyak proyek-proyek seperti itu. Iya. Proyek di Papua, di mana? Sering saya ditanya, beberapa kali ditanya, bagaimana? Saya bilang syirik, tidak boleh. Anda tidak boleh ikut kemauan mereka. Ini kesyirikan. Ustaz, nanti kalau tidak dipotong, nanti gunungnya jatuh dan maju, itu syirik, nggak boleh. Lihat di Arab Saudi saja, lihat betapa banyak gunung yang dibelah. Dari Mekah sampai Madinah 500 kilo, kalau jalan harus belok-belok gunung susah, jalan semakin jauh. Jadi gunung dibelah oleh pemerintah Saudi supaya bisa lewat jalur bis. Ya. Itu gunung begitu banyak dibelah oleh pemerintah Arab Saudi, tidak ada satu telur pun yang dipecahkan, nggak ada. Tidak ada satu ekor ayam pun disembelih. Coba kalau itu gunung di Indonesia, repot. Repot ya, berapa harus ditumbalkan gitu ya. Itu terowongan Mina dibolongin. Tidak ada satu telur pun dipecahkan. Masyarakat ditakut-takutin oleh jin. Ya Ustaz, kemarin kita bangun rumah, tidak sembelih ayam, akhirnya tukang-tukangnya jatuh. Ya sudah, itu lagi jatuh. Banyak orang bangun rumah tidak pakai sembelih ayam, tidak ada tukang jatuh. Iya. Karena seorang ketakutan, akhirnya benar-benar dikerjain sama jin. Apalagi di tanah air kita, jin benar-benar dihormati. Iya. Ya. Sembelih buat jin, sedikit-sedikit karena jin, ya. Melewat tempat sesuatu. Kenapa begitu nih? Kalau tidak begitu jinnya marah nanti. Takut sama jin. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja Imam Hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah menyembelih hewan untuk selain Allah, yaitu untuk jin. Nah, ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam. Karena menyembelih ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kita ini harus berhati-hati tentang terkait masalah tauhid. Ya. Jadi kita ini hanya menyembelih kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan berpuasa hanya kepada Allah. Nah, maka dari itu ya teman-teman, jangan sampai kita ini masuk ke jurang yang paling dalam, yaitu syirik akbar. Dan ini sangat berbahaya karena berkaitan dengan tauhid. Seperti yang ada dalam video yang pertama tadi ya teman-teman, yaitu menyembelih, yaitu wedus kendit, dijadikan tumbal, dan kepalanya itu dipendam di tanah. Ya, ini adalah permintaan jin. Dan ini tidak boleh teman-teman ya. Ini harus berhati-hati dengan terkait masalah ini. Dan tugas kami hanya untuk menyampaikan agar umat ini tidak tersesat semakin parah. Lalu ini adalah tradisi. Iya memang ini adalah tradisi. Tradisi yang harus dihilangkan. Apalagi seperti meminta hewan untuk disembelih untuk jin. Dan ini jelas-jelas adalah diharamkan dalam agama Islam. Dan ini sangat berbahaya sekali karena berkaitan dengan kesyirikan.
Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selainnya. Larangan menyembelih untuk selain Allah dipertegas juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadaku dengan 4 nasihat. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat anak yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi muhdis, yaitu orang yang jahat. Kemudian Allah melaknat orang yang sengaja mengubah patok batas tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 1978. Nah, teman-teman, jadi itulah ya ancaman bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pembela Sunnah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.